Nah, di sini akhirnya si Shogun 125 SP 2007 nih ya, dari tahun 2007 sampai sekarang itu ceritanya belum pernah dibongkar pada bagian ruang bakarnya. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembongkaran dan apa saja yang dilakukan ya untuk mengembalikan performa dari motor ini ya. Oke, simak terus videonya, tonton video sampai selesai ya. Oke, ini rantai ketengnya dari 2007 sampai sekarang masih bagus ya. Jalan di kilometer 65 ribuan. Oke, kita bisa lepas dahulu ini buringnya. Masih bagus. Ya, sebetulnya tidak ada kendala apapun ya di motor ini ya. Cuman saya penasaran aja ini dalamnya seperti apa, karena dari 2007 sampai sekarang ini belum pernah dibongkar ya. Ini untuk kondisi pistonnya ya. Ini kita lepas dahulu untuk pistonnya. Oke, ini kondisi piston dari 2007 ya, sangat hitam sekali ya. Ini nanti kita bersihkan dan kita akan melubangi ya. Nah, ini untuk buringnya ya, buringnya masih mulus, tidak ada lecet sedikit pun. Alhamdulillah masih bagus. Oke, kita nanti tidak akan mengoprek di bagian buring, tapi kita akan ngoprek di bagian pistonnya ya. Kita akan bur di bagian piston. Oke, kita lepas dahulu untuk pelatuknya. Oke, nah ini untuk tutupnya ya. Di sini terlihat kotor. Nah, untuk pelatuknya, ini pelatuknya masih tebal ya, templernya masih tebal, cukup awet ya. Oke, kita lepas dahulu untuk penguncinya. Kita pukul seperti ini ya, pelan aja. Oke, nah ini untuk klepnya ya, klep in dan klep X nya ini nanti kita bersihkan, lalu nanti kita akan skur ya. Nah, ini untuk seal klep ini nanti kita perlu ganti ya, karena di sini terlihat sudah keras ya, jadi nanti kita butuh ganti. Nah, ini untuk penampakan buringnya. Nanti kita juga akan bersihkan ya. Oke, untuk seal klep nanti saya akan ganti dengan punyanya Mio ya. Ini cukup empuk ya. Ini punyanya Mio, harganya 15.000. Ini menggunakan part ini bisa cocok ya, plug and play ya, karena kompatibel. Oke, kita bersihkan dahulu untuk sisa-sisa dari kotoran, sisa-sisa dari gasket yang menempel ya. Terus kita juga akan bersihkan bagian piston ya. Ini kita kerik menggunakan cutter. Kalau teman-teman ada cairan carbon cleaner, bisa dibersihkan dengan menggunakan carbon cleaner ya. Tapi ini cukup menggunakan kerik, dikerik pakai cutter, lalu kita bersihkan pakai bensin ya. Kita cuci dengan menggunakan bensin, lalu kita amplas dengan amplas halus ya, yang paling halus seperti ini. Untuk sisa-sisa gasket ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya, karena kalau tidak bersih nanti akan mengganjal
Kalau mengganjal nanti akan terjadi suatu kebocoran ya, nanti kompresinya akan berkurang. Nah, ini untuk kondisi pistonnya setelah dibersihkan. Lalu kita bersihkan pada silinder headnya juga. Ini sama ya, caranya dikerek juga menggunakan cutter. Nanti kita amplas juga dengan amplas halus. Lalu untuk yang terakhir kita bersihkan menggunakan bensin ya. Ini pokoknya semua bagian yang perlu dibersihkan ya kita bersihkan ya. Ini juga tidak butuh cairan ya Pak ya? Nggak butuh. Tapi kalau ada cairan nggak apa-apa. Mekaniknya tak Nah, jelas ya. ini untuk montirnya namanya Pak Woyo ya. Ini saya ada di Kartika Motor Semarang. Jadi nanti teman-teman yang ingin servis motor apapun bisa ke Kartika Motor Semarang di daerah Ngalian ya. Nanti di akhir video akan saya sertakan alamatnya. Oke, kita cuci ya seperti ini menggunakan bensin ya. Setelah kita bersihkan tadi. Nah, ini untuk klepnya kita kerek juga seperti ini ya, untuk di bagian batang klepnya ya. Ini untuk menghilangkan cairan ya, cairan sisa-sisa kotoran ya, deposit karbon yang sudah mengerak terlalu lama. Sama caranya ya, dikerek menggunakan cutter. Lalu kita amplas juga menggunakan amplas halus. Nah, di sini kita akan bur pada bagian piston ya. Ini fungsinya untuk apabila ada oli yang ikut naik, ini supaya terbuang secara cepat ya. Jadi ini tujuannya untuk sirkulasi oli ya. Nah, jangan lupa setelah dibur ini kita bersihkan sisa-sisa gramnya ya. Ini supaya tidak terbawa ke bagian ruang bakarnya. Ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Dan juga kita bersihkan ini untuk ring bilas oli ya. Ring bilas olinya ini juga kita bersihkan ya, ring piston ya. Kita kerek juga sama ya dengan menggunakan cutter. Oke. Lalu di bagian sela-sela ini ring bilasnya ini juga kita bersihkan ya, dari sisa-sisa deposit karbon yang menempel ya. Ini untuk pemasangannya harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati nanti akan patah ya. Nah, oke, kita langsung ke skru klep ya. Ini untuk tujuannya supaya kompresinya tidak bocor ya. Nah, untuk skru klep ini jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama akan menipis ya pada bagian klepnya ya. Ini jangan terlalu lama ya, karena kondisi klepnya masih bagus ya. Ini kita skur pada bagian dua sisi ya, bagian in dan X nya. Nah, untuk grease-nya saya menggunakan merek Rally ya, bebas mau menggunakan merek apapun. Oke. Ini sampai bunyinya itu gimana ya, puk 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 gitu ya, berarti udah cukup ya. Nah, setelah itu kita cuci dengan menggunakan bensin ya pada bagian klepnya untuk menghilangkan sisa-sisa grease ya.
Seal clap ya. Seal clap. Sip. Langsung ditekan ya Pak ya. Sip. Masuk. Oke. Oke, sip. Sip. Oke. Set. Ditekan langsung nganceng ya Om ya. Heeh. Anu, ono ringnya ya Pak ya. Heeh. Bisa berarti. Ada berarti Ada derate di atas ya. enggak berarti masuk dulu. Oh, ada drat di atas. Kalau kayak begitu kalau nyopot susah. Oh, Kode 12. Oh, buat neken. Sama nyopot. Oh. Kan ada yang susah banget. Oh, terus nyopotnya pakai itu ya, Nah, bautnya di drat gitu dulu. pernah ke Bali, waduh nyopot susah mas. Ya bisa, nyopot bisa.
nggak mencelat mlebu ya Pak. Iya. Pernah tak apa-apa, Masuk. waduh ya untungnya aja maksudnya iso dikasih magnet. Diambil pakai manet ya. Sip. Sip. Mau nyambung